Kadang-kadang ada episode tertentu di Plot Twist Club yang saya kasih label klasik. Itu berarti kita akan mendiskusikan film atau serial yang benar-benar jadul alias dari zaman dulu banget. Dan kita akan mulai dari episode kali ini dengan membahas satu film yang kamu kalau orang suka nonton film pasti pernah tahu atau setidaknya pernah dengar. Tapi mungkin karena saking lamanya film ini, kamu jadi agak kurang excited untuk nonton. Makanya kita akan bersama-sama bicarakan di sini. Film ini yaitu The Godfather. Ini dia trailernya. My father's no different than any other powerful man who's responsible coming here to kill him. Now you want to get mixed up in the family business. Going to become a man like your father. I never wanted this for you. Freedom, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Michael, do you renounce Satan and all his works? I do renounce him. Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Leave the gun. Take the cannoli. Film The Godfather yang rilis 1972 karya sutradara Francis Ford Coppola dimulai dengan 27 menit adegan segmen pernikahan anak dari juragan mafia New York dari keluarga Corleone, yaitu Vito Corleone. Yang nikah adalah Connie, anak ketiga dari Vito Corleone. Jadi ini Vito Corleone mantu. Dan di situ ada banyak hal yang terjadi. Dimulai dari sang juragan yaitu Vito yang menerima banyak permintaan bantuan dari orang-orang kenalannya, saudara, kerabat, maupun ya sekedar rekan bisnis. Sebelum mulai, kamu perlu subscribe channel ini dulu, karena di sini kita akan membahas film-film dan serial-serial dengan cara yang berbeda. Ada alur ceritanya dan kemudian ada ulasannya sedikit. Jadi ini merupakan gabungan. Kalau biasanya ada channel alur cerita tersendiri dan channel review tersendiri, di sini kita akan menyatukan dua hal itu. Meskipun dalam alur ceritanya saya tidak akan terlalu detail, karena yang penting bagi saya adalah sekalipun kamu tahu sedikit tentang alur ceritanya, kamu tetap nonton, karena pengalaman nonton itu sesuatu yang tidak tergantikan hanya bagi kita para penggemar film yang betul-betul penggemar, dan bukan nonton sekedar hanya untuk ikut-ikutan tren atau FOMO. Jadi subscribe, like, share, dan itu tanda loncengnya dipencet agar kalau ada video baru kamu langsung tahu. Nah, salah satu tokoh terpenting di acara pernikahan ini adalah Michael, anak bungsu dari Vito, yang dia itu baru saja pulang dari perang, dan kemudian diceritakan dia ini agak kurang berminat dengan bisnis keluarga. Yang mewarisi bisnis keluarga adalah anak sulung Vito, kakak Michael, yaitu Santino atau Sonny. Vito ini punya 4 anak, Sonny yang pertama, yang kedua Fredo, tapi dia agak nggak bener sehingga tidak dipercayakan mewarisi bisnis keluarga. Yang ketiga cewek Connie yang dinikahkan itu tadi, dan bungsunya Michael. Dari keempatnya itu, Michael terlihat yang paling tidak punya minat untuk masuk ke dalam bisnis keluarga, apalagi dia baru saja pulang dari Perang Dunia Kedua. Dia seorang tentara. Jadi ini latar waktunya itu tahun 1945, persis setelah Perang Dunia II berakhir untuk kemenangan pihak Sekutu dan Amerika Serikat. Masalah dimulai ketika Vito menerima permintaan dari tokoh mafia lain, yaitu Virgil Soluzo, untuk ikut Soluzo terjun di bidang dagang narkoba. Tapi Vito menolak karena dia pikir itu akan membahayakan koneksinya dengan
tokoh-tokoh politik dan pembuat kebijakan di Amerika. Kesal karena permintaannya ditolak, Soluzo kemudian memerintahkan agar Vito dibunuh. Untung ini kok Vito itu selamat, teman-teman. Jadi memang dia terkena peluru dan mengalami luka yang berat, tapi dia selamat. Mengetahui Vito Corleone selamat, Soluzo memerintahkan agar Vito kembali dibunuh pas di rumah sakit, dan dia bekerja sama dengan polisi korup McCluskey untuk mengosongkan seluruh area rumah sakit agar para pembunuh suruhan Soluzo dapat dengan leluasa mengincar Vito Corleone yang sedang tidak berdaya. Untung di situ kok pas Michael itu besuk, dan berkat penanganan Michael, upaya pembunuhan terhadap Vito Corleone berhasil digagalkan, meskipun ini kemudian membuat keluarga Corleone harus berpikir ulang dan mereka menerima undangan untuk berdamai, bertemu dengan Soluzo serta McCluskey. Tapi di luar dugaan, Michael Corleone, si bungsu ini tadi yang sudah menyelamatkan ayahnya, menawarkan satu rencana yang out of the box dan sekaligus menjadi plot twist bagi seluruh staff kayak kantor, seluruh kru keluarga mafia Corleone, yaitu dia akan habisi Soluzo dan McCluskey di lokasi pertemuan. Dan dengan sedikit pengaturan dari para awak mafia keluarga Corleone, itu berhasil dilakukan. Setelah melakukan eksekusi yang berhasil dengan sangat baik, Michael kemudian disembunyikan oleh keluarga Corleone ke kampung halaman mereka di Sisilia, Italia. Di sana dia malah naksir cewek lokal bernama Apollonia dan bahkan sempat nikah dengan Apollonia. Sayangnya kemudian Apollonia meninggal dalam sebuah peristiwa ledakan bom yang seharusnya dimaksudkan untuk Michael. Nah, pada saat yang bersamaan, Connie yang dinikahkan itu tadi di awal mengalami tindakan KDRT dari suaminya. Ini membuat Sonny marah, yang akhirnya justru malah berujung pada hilangnya nyawa Sonny di tangan para eksekutor keluarga mafia saingan. Pada saat itu Vito sudah sehat kembali, bisa keluar dari rumah sakit persis pada saat Sonny sudah tidak ada. Sedih karena kehilangan anak sulung, Vito tidak merencanakan balas dendam, tapi malah mengajak para kepala keluarga mafia di New York lainnya untuk berdamai, dan dia sedikit agak melunak dengan sikapnya terkait bisnis narkoba. Dengan keamanannya terjamin, Michael kemudian kembali ke New York dan membantu Vito menjalankan bisnis keluarga Corleone. Justru di sini, sejak momen berhasil mengeksekusi Soluzo dan McCluskey, Michael menemukan bahwa dia justru sangat cocok untuk membantu bahkan mewarisi bisnis keluarga Corleone. Dan justru di tangan Michael yang tadinya culun dan tidak ada karakter untuk meneruskan bisnis keluarga, semua urusan berhasil dikendalikan dan bahkan dia berhasil membalas dendam terhadap keluarga-keluarga saingan, apalagi yang dulu berada di balik pembunuhan Sonny dan juga Apollonia. Film ditutup dengan Vito Corleone berpulang dan pucuk pimpinan keluarga Corleone dipegang oleh Michael. Apa yang membuat The Godfather menjadi salah satu film legendaris sepanjang masa? Bahkan kalau nggak salah, film ini nomor 2 the best sepanjang masa setelah film Citizen Kane karya Orson Welles. The Godfather merombak cara penceritaan film-film action mafia yang sebelum itu hanya fokus di urusan kekerasan. Unsur paling menarik dari Godfather adalah melodrama keluarga besar Corleone, yang kalau ini kita tonton tanpa adegan kekerasan dan unsur cerita mafianya, sebenarnya ini sama kayak kita punya jenis sinetron ini. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya. Karena orang-orang penuh derita, Connie dianiaya suaminya.
Michael punya istri tapi meninggal dengan cara yang tragis. Sonny yang membela adiknya juga meninggal dengan tragis. Jadi ini memang sebenarnya sebuah sinetron ku menangis, teman-teman. Hanya saja tambahan tema mafia dengan segala detail operasionalnya membuat cerita ini tampil sebagai sesuatu yang berbeda. Kemudian yang juga perlu dicatat adalah unsur sinematografinya yang dipandu oleh direktur of fotografi bernama Gordon Willis. Semua gambar dan shot di film ini didesain dengan corak warna dan pencahayaan yang mirip dengan lukisan karya Caravaggio. Acting juga menjadi satu lagi komponen penting yang membuat The Godfather ini menjadi film yang brilian dan oleh karenanya legendaris. Bayangkan, kita melihat acting seorang Marlon Brando, pemeran Vito Corleone, yang terasa begitu nyata sehingga yang kita lihat itu betul-betul sosok seorang tokoh pemimpin keluarga dan pemimpin bisnis yang penuh kasih, tapi pada saat yang bersamaan bisa begitu kejam dan menakutkan manakala memang kekejaman itu diperlukan. Marlon Brando saat memerankan Vito Corleone tidak pernah menggunakan suara keras, apalagi mirip seperti film-film action kita, dimana kalau tokoh jahat itu pasti mendelik-mendelik dan membentak-bentak. Dia bicara dengan suara rendah, mirip suara orang berbisik. Tapi setiap kali dia mengatakan, I'm gonna make him an offer he can't refuse. kita seperti merasakan seolah-olah ada di situ. Dan satu lagi aktor yang juga bermain brilian adalah Al Pacino, pemain dari tokoh Michael. Al Pacino menunjukkan akting yang luar biasa karena dia melukiskan satu tokoh yang mengalami transformasi dari tokoh yang acuh tak acuh terhadap bisnis keluarga menjadi tokoh pemimpin yang juga sama mengerikan dengan almarhum ayahnya, dan itu membuat istrinya, istri yang dinikahi setelah Apollonia di Sisilia, istri ini namanya Kay Adams, diperankan oleh Diane Keaton, membuat istrinya kaget karena suaminya ternyata sami mawon dengan ayah mertuanya, yaitu Vito almarhum. Dan ini membawa kita pada aspek terpenting keberadaan channel Plot Twist Club ini, yaitu adanya plot twist luar biasa yang tidak berupa pengungkapan identitas pembunuh, belokan cerita yang mengejutkan, tapi transformasi tokoh. Jadi pada saat saya nonton ini pertama kali, yaitu sekitar 25 tahun yang lalu lewat VCD, saya sudah mendengar bahwa tokoh utamanya adalah Michael Corleone yang diperankan oleh Al Pacino. Tapi pas masuk film ini di adegan-adegan pernikahan, saya heran loh, kok Michaelnya kok culun gitu dan sama sekali acuh tak acuh terhadap bisnis keluarga. Tapi kemudian terbuka. Tapi kemudian alur cerita membawa Michael mengalami salah satu transformasi tokoh yang paling spektakuler dalam sejarah fiksi modern, dari tokoh yang culun menjadi pemimpin baru yang sama tegas dan keji dengan ayahnya. Jangan lupa untuk berlangganan subscribe channel ini, karena di sini kamu akan mendapatkan ulasan film sekaligus alur ceritanya dengan cara yang berbeda dari channel-channel lainnya. Dan sesekali kita akan flashback untuk mengulas film yang luar biasa klasik dari masa lalu, yang karena klasiknya mungkin teman-teman yang muda agak malas untuk balik lagi dan nonton, karena kita terlanjur suka nonton yang baru-baru aja, yang sekarang sedang ada di bioskop atau baru saja rilis di platform streaming. Di sini kita akan kembali untuk mengambil kembali harta karun sinema dunia yang terlupakan, termasuk film-film lawas atau serial-serial lawas tanah air. Tapi tentu saja dalam saat-saat tertentu saya juga akan berusaha untuk menampilkan film atau serial yang benar-benar baru. Kita akan ketemu lagi di Plot Twist Club dengan pembahasan film-film lain dan serial-serial lain yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk terus nonton, dan jangan lupa The Godfather harus kamu tonton.